Seri ini dimulai dengan stasiun kereta yang menunggu stasiun OJM. Saat kereta masuk, kita melihat seorang pria menunggu di sana. Ketika kereta tiba, dia masuk. Seorang wanita memberitahunya bahwa mereka harus pergi duduk di sana. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Woo Jungkook. Pria itu menjelaskan setelah menyelesaikan pengirimannya, dia akhirnya bertemu dengan keluarganya untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mereka mulai mengobrol dengannya. Kita melihatnya menatap ke kejauhan saat dia berkata bahwa dia tidak benar-benar bertemu mereka. Dia hanya memikirkan keluarganya saat berada di kereta bawah tanah. Karena tidak ada apa-apa di sana selain dia yang duduk sendirian, dia terus bernostalgia sampai seorang anak berlari melewatinya memanggil ibunya. Dia memberitahunya bahwa hampir tidak ada orang di sini, dan wanita itu memberitahunya tidak peduli ramai atau tidak. Saat kereta terus berjalan, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah patung kecil. Dia bilang bukan berarti dia juga benar-benar naik kereta bawah tanah. Dia hanya membayangkan seperti apa kereta bawah tanah itu dari kenyamanan rumahnya. Saat dia melirik ke samping, yang dilihatnya adalah mayat kerangka. Dia berkata sebenarnya ini bahkan bukan rumahnya. Karena pada kenyataannya dia berada di gurun apokaliptik dari apa yang dulunya adalah bumi. Dia berkata pria tua itu dulu memberitahunya bahwa 40 tahun yang lalu, jauh sebelum dia lahir, dunia berada di tempat yang sama sekali berbeda. Dia bilang itu adalah dunia yang aman dan damai, tapi tragedi datang tanpa peringatan. Pilar-pilar hitam turun dari langit dan menghujani seluruh kota seperti badai sungguhan. Masing-masing memiliki dampak yang menghancurkan, dan itu akan langsung menghapus semua yang ada di sekitarnya. Dia tersadar, dan dia menjelaskan bahwa begitu saja dunia berakhir, dan yang tersisa hanyalah dunia yang hancur dan segelintir orang yang selamat. Tentu saja, itu semua hanyalah cerita orang tua. Sebagian besar cerita yang dia ceritakan kepadanya saat dia masih kecil sulit untuk dipercaya. Tapi dari semua itu, yang satu ini yang paling tidak masuk akal. Karena seluruh hal tentang kereta bawah tanah itu aneh. Mengapa ada sekelompok orang asing berdesakan di ruang sempit? Itu pada dasarnya sama saja dengan cari mati, dan dia mengklaim itu mungkin karena dunia lama itu damai, tapi itu pasti omong kosong. Era kedamaian sudah lama berlalu, dan siapapun yang menyebut kata damai adalah seorang penipu. Tetap saja, dia ingin mencoba naik kereta bawah tanah suatu hari nanti, karena melaju kencang melalui terowongan bawah tanah yang dalam mungkin akan terasa sangat keren. Dia kemudian mendengar langkah kaki di belakangnya dan bersembunyi. Dia bilang langkah kaki yang berirama ini terdengar seperti tentara. Setidaknya ada 2 orang. Dia bertanya-tanya apakah mereka orang-orang yang tersesat, tapi karena jumlah mereka terlalu sedikit, dia bertanya-tanya apa yang mereka lakukan di sini dan tidak perlu baginya untuk mencari masalah, jadi dia akan menyelinap melewati mereka. Salah satu tentara menyadari sesuatu dan memberitahu yang lain. Jungkook berkata sepertinya mereka menemukan jejaknya. Jungkook berkata bahwa dia rasa tidak ada pilihan lain. Dia melangkah keluar dan para tentara bertanya siapa dia. Pria yang lain menyuruhnya untuk tenang, memberitahunya untuk memeriksa peralatannya karena dia hanyalah seorang tukang pos. Jungkook bilang mereka membuat keributan yang luar biasa. Salah satu tentara bertanya apa misinya dan apakah itu mengantarkan surat. Jungkook bilang dia sedang dalam perjalanan untuk menyampaikan peringatan serangan udara. Dia menyelesaikan pengiriman surat kemarin. Dia mulai menganalisis mereka, dan dia berkata pasti ada pertarungan brutal karena hanya tersisa 2 orang. Alasan mereka mencari tanda-tanda kehidupan adalah karena mereka lapar, dan tepat pada saat itu mereka bertanya. Salah satu dari mereka berkata bahwa mereka minta maaf telah mengganggunya, dan dia bertanya apakah mereka lapar, dan dia sebenarnya punya sisa makanan. Tapi dia ingin tahu apakah mereka punya sesuatu yang layak untuk ditukar. Salah satu tentara berkata, tentu saja, dia punya perban dan perlengkapan kebersihan, baterai kecil, dan antibiotik, sambil bertanya mana yang dia inginkan. Jungkook malah memberitahunya bahwa dia ingin amunisi. Tentara itu terkejut dan Jungkook memberitahunya sekali lagi bahwa dia ingin amunisi. Mereka bertanya apakah dia buta karena mereka membawa 5056. Jungkook bilang bukan berarti dia mencari barang yang bisa dia gunakan secara pribadi. Seorang tukang pos tidak bisa membawa beban berat, itulah mengapa amunisi adalah yang terbaik, ringan dan kecil, serta memiliki nilai yang tinggi. Tentara itu berkata jika begitu antibiotik atau baterai seharusnya lebih baik, tapi dia bilang dia hanya menerima amunisi. Tentara yang lain berkata bahwa mereka mengerti, tetapi mereka harus menyimpan milik mereka. Jungkook bilang tidak apa-apa. Jika mereka memberinya 1 peluru saja, dia akan memberikan semua makanannya. Mereka bertanya apakah dia benar-benar merelakan semua ini untuk 1 peluru. Dia bilang tidak lebih, tidak kurang. Yang dia minta hanya 1. Tentara itu bilang dia tidak bisa, dan jika antibiotik tidak cukup, dia akan memberinya pemantik api juga, dan itu penuh bahan bakar, belum pernah digunakan. Jungkook berkata bahwa dia ingin tahu apakah 1 peluru begitu sulit untuk dilepaskan. Dia mulai tersenyum.
Tentara itu berdiri kembali, dan Jungkook berkata jika mereka tidak mau menukar amunisi, maka mungkin itu berarti mereka tidak punya peluru tajam di senjata mereka. Mereka menegang dan mengarahkannya padanya sambil bertanya apakah dia ingin melihat apakah magazennya kosong atau tidak. Dia bilang mereka semua bekerja untuk pemerintah yang sama, jadi mengapa harus bermusuhan? Mereka menyuruhnya diam karena mereka tidak akan pernah kembali. Dia hanyalah seorang tukang pos yang tidak tahu apa-apa. Jungkook bilang itu agak kasar, tapi yang lebih penting, mereka bilang tidak akan pernah kembali dan dia pikir mereka orang yang tersesat, tapi ternyata mereka hanyalah desertir. Tapi bahkan jika mereka bukan lagi desertir, mereka hanyalah bandit bajingan. Salah satu dari mereka menyerangnya, dan Jungkook menghindar sambil berkata bahwa melihat bagaimana dia bertindak seperti ini, dia hanya membuktikan, maksudnya. Dia melututinya di wajah, sambil berkata bahwa dia pasti kehabisan peluru dan menghancurkan kacamata masker gas pria itu. Yang lain menyerangnya dari belakang dengan pisau. Dia mengayun, tapi Jungkook menghindar di bawahnya sambil berkata bahwa dia mengincar lehernya, tapi gerakannya terlalu mudah ditebak. Dia melakukan salto ke belakang sambil menendang wajahnya, dan tentara itu bertanya bagaimana seorang tukang pos biasa mampu melakukan ini. Jungkook berkata mereka terus membicarakan fakta bahwa dia adalah seorang tukang pos sejak mereka bertemu. Dia menahan tusukan itu dengan lengannya, tapi itu mulai bergesekan dengan logam, dan tentara itu terkejut. Jungkook bilang ini adalah diskriminasi murni dan langsung melayangkan pukulan ke wajahnya, membuatnya terbang ke belakang. Mereka bertanya bagaimana seorang tukang pos rendahan bisa memiliki benda seperti itu di lengannya karena itu adalah perisai perwira. Jungkook berkata bahwa dia tergores di tempat yang sangat parah dan dia ingin tahu bagaimana mereka akan memberikan kompensasi untuk ini. Para tentara berkata jika mereka tertangkap, hukumannya adalah hukuman mati dan dia bertanya apakah mereka punya peluru lain. Dia merogoh seragamnya dan mengeluarkan pistol sambil berkata, misalnya, dia ingin beberapa untuk pistol ini. Mereka bertanya mengapa dia punya pistol pemburu dan siapa dia. Dia berkata bahwa mereka seharusnya sudah tahu bahwa dia hanyalah seorang tukang pos. Beberapa waktu kemudian, Jungkook sedang menjahit seragamnya, mengatakan dia akan kena omel begitu kembali ke markas. Bagaimanapun, penambalannya sudah selesai untuk saat ini. Dia bilang mengingat kerusakan pada perisai, dia seharusnya memeras lebih banyak dari mereka. Ya, setidaknya dia mendapatkan cukup untuk biaya perbaikan dan sudah waktunya untuk bergerak. Karena dia punya waktu 3 jam lagi sampai serangan udara. Dia terus berjalan sampai beberapa pria di atas gerbang menyuruhnya berhenti. Saat mereka mengarahkan senjata ke arahnya, mereka mengenalinya sebagai tukang pos, tapi mengatakan mereka tidak mendengar apa-apa tentang kedatangan seorang tukang pos. Dia mengeluarkan sebuah kertas, dan pria yang lain menyadari bahwa itu tidak baik jika tukang pos ada di sini. Jungkook berkata bahwa itu adalah peringatan tingkat error. Mereka masih punya waktu sekitar 2 jam 40 menit. Anak itu bertanya kepada pria itu mengapa tukang pos yang mengantarkannya, dan pria itu menjawab bahwa itu adalah salah satu tugas mereka. Dan jika seorang tukang pos muncul, itu berarti sebuah pilar besar akan jatuh. Jungkook berkata bahwa dia muak dengan ocehan itu. Dia akan memicu alarmnya. Dia akan mengeluarkannya. Dan itu mulai berbunyi saat pria itu menyuruhnya untuk bergegas masuk ke dalam. Ketika dia melakukannya, dia mendongak dan melihat mereka memiliki atap baja. Mengesankan mereka berhasil bertahan selama ini, dan semua orang bertanya-tanya berapa lama waktu yang mereka miliki. Dan apakah mereka yakin dia benar-benar tukang pos? Pria itu masuk, dan seorang gadis melihatnya, dan tidak bisa berhenti menatap, dan Jungkook bertanya-tanya apa yang sedang dilihatnya. Pria itu kemudian memberitahu kaptennya bahwa dia telah membawa pria itu masuk, dan Jungkook berkata dia pasti pemimpin pemukiman itu. Ada hal-hal yang harus kamu ingat saat mengunjungi pemukiman baru. Aturan nomor 1 adalah membiasakan diri dengan hukum unik mereka. Di dunia di mana transportasi dan komunikasi telah terputus, satu-satunya penghubung yang mereka miliki adalah hukum. Seorang tukang pos harus bertahan hidup di pemukiman terpencil ini, dan mereka telah menciptakan keyakinan mereka sendiri dan menetapkan aturan mereka sendiri. Oleh karena itu, jangan mengucapkan sepatah kata pun sampai mereka berbicara kepadamu terlebih dahulu. Kapten kemudian memanggilnya dan mulai menepuk bahunya, mengatakan pasti sulit untuk sampai di sini, dan dia akan memberinya minum. Ternyata dia hanya ingin menjauhkannya dari kerumunan, dan mengatakan dia lebih suka tidak menimbulkan kepanikan di antara penduduk, sambil bertanya apakah pilar hitam benar-benar akan turun di sini. Jungkook berkata bahwa data memprediksi itu akan terjadi dalam waktu sekitar 2 jam. Pria itu berkata bahwa meskipun dia melihat angka-angkanya, itu tidak berarti apa-apa baginya, tapi dia mungkin tahu persis apa arti bacaan ini. Dan kemudian dia bertanya apa menurutnya peluang mereka untuk selamat dari serangan itu. Jungkook bertanya bagaimana mungkin dia tahu, dia hanyalah seorang tukang pos.
Pria itu bilang ini bukan serangan udara pertamanya, dan Jungkook berkata bahwa dia sudah memberitahunya bahwa dia tidak tahu. Pria itu bertanya sekali lagi untuk memberitahunya secara terus terang. Tapi pria dari tadi berkata bahwa jika hanya itu yang ingin dia katakan, dia harus keluar. Jungkook bilang aturan nomor 2 adalah jangan ikut campur. Dia memberitahunya bahwa meskipun dia ingin pergi, dia masih harus menyelesaikan pekerjaan. Dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, dan kapten bertanya apakah itu urusan pemerintah lagi. Jungkook bilang semacam itulah sambil meletakkan benda seperti drone kecil di tanah. Kapten bertanya apa itu. Jungkook bilang itu adalah alat yang mengukur kekuatan dampak dari pilar hitam. Mereka membandingkan data aktual dengan prediksi di markas besar. Kapten mengatakan mereka membangun atap ini khusus untuk serangan udara, dan ini akan mengacaukan bacaannya. Jungkook bilang menurut para ahli, pilar-pilar itu tidak hanya jatuh dari langit. Mereka seperti organisme hidup. Mereka melambat saat melewati atmosfer dan mendarat tepat di target mereka. Jadi atap tidak akan membuat perbedaan apapun. Satu-satunya saran yang bisa dia berikan adalah mereka punya waktu 1 jam 15 menit lagi, entah apa yang akan terjadi. Dia keluar dan berkata hal yang sama terjadi setiap kali orang luar muncul. Para penduduk keluar untuk berdagang dengannya, mencoba mendapatkan apapun yang mereka bisa. Tapi satu-satunya yang dia butuhkan adalah amunisi, dan dia bertanya apakah ada yang punya. Tapi tentu saja mereka tidak punya. Sampai seseorang memanggilnya mengatakan bahwa mereka tidak punya amunisi, tapi mereka ingin tahu apakah dia mau mengambil granat ini. Dia akhirnya melakukan pertukaran itu. Kemudian, kapten bertanya mengapa dia melakukan itu untuk granat yang mungkin bahkan tidak berfungsi. Dia bilang itu lebih baik daripada antibiotik dan menukar beberapa perban. Selain itu, hanya dengan melihatnya dia bisa tahu benda ini masih berfungsi dan ada distorsi aneh di atasnya. Dia kemudian bertanya kepada kapten mengapa dia belum pergi, dan dia bilang mungkin atapnya akan menahannya. Selain itu, dia ingin meminta bantuan gadis yang tadi memperkenalkan dirinya sebagai Kyung Hee. Dia berkata bahwa mereka bertemu sebentar tadi dan bertanya apakah dia akan kembali ke markas sekarang. Jungkook bertanya pada kapten apa maksudnya ini. Kapten berkata bahwa dia benar-benar harus pergi bersamanya untuk mengantarkan suratnya dan lebih murah jika dia membawanya ke markas. Jungkook bilang dia tidak percaya gadis itu akan pergi ke markas padahal dia bisa saja menyerahkannya. Dia menyuruhnya pergi, karena satu-satunya yang boleh mengikutinya adalah bayangannya. Dia bilang kalau begitu dia akan menjadi seperti bayangannya. Dia bilang bayangan itu tetap ada karena kau tidak bisa menyingkirkannya, dan dia tidak berpikir gadis itu bisa melakukannya. Dia menunjuk bayangannya dengan senter, dan dia marah sambil berkata bahwa dia membuang-buang baterai untuk sesuatu yang begitu bodoh, lalu menyuruhnya pergi. Dia kemudian mengangkat sebuah magazen, dan dia terkejut bahwa gadis itu punya amunisi. Kapte Yuha terkejut. Dia mulai menepuk dahinya, mengatakan bahwa dia tidak percaya gadis itu akan melakukan ini. Dia bertanya apa yang salah, karena tukang pos seharusnya bisa dipercaya. Jungkook bilang pemukiman itu tidak terlihat cukup kaya untuk mempercayai seorang anak dengan amunisi. Peluru teratas adalah sisa militer kelas tinggi, dan magazennya hampir penuh. Dia memikirkannya. Dia terkejut gadis itu punya amunisi. Dia bertanya-tanya apa masalahnya, tapi memberitahu kapten bahwa dengan amunisi sebanyak ini, dia bisa saja mengantarkan pesan untuk gadis itu. Tapi kapten berkata bahwa dia harus membawanya bersamanya. Jungkook bertanya, apa yang akan dilakukan kapten? Dia bilang tempat ini adalah rumahnya, jadi seseorang harus tinggal dan melindunginya. Tapi dia tidak bisa membiarkan Kyung Hee menjadi bagian dari pertaruhan itu. Jungkook kemudian memberitahunya bahwa atap bisa dibangun kembali kapan saja dan menyuruh gadis itu untuk mengikutinya. Dia menyuruhnya untuk mengikutinya karena serangan akan segera datang. Dia bertanya apakah atapnya akan cukup untuk menghentikan pilar itu dan dia bilang tidak akan. Dia bertanya mengapa dia tidak memberitahu kapten. Dia bilang ada 2 alasan. Pertama, mereka yang tidak ingin pergi tidak akan pergi, tidak peduli apa yang dia katakan. Dan kedua, karena di dunia ini selalu ada peluang 1 dalam sejuta. Ada kemungkinan kecil mereka mungkin selamat, sama seperti dirinya. Tapi sekarang hanya tersisa 30 menit sampai serangan. Kembali ke benteng, serangan itu semakin dekat dan cangkir kapten mulai bergetar. Pria yang lain bertanya apakah kapten benar-benar tidak berniat melarikan diri, dan kapten berkata tempat ini telah menjadi tempat berlindung mereka selama bertahun-tahun, jadi itu akan melindunginya kali ini juga. Pria itu bilang dia mengatakan itu. Tapi dia meminum sesuatu yang telah dia simpan selama bertahun-tahun. Kapten menyuruhnya untuk minum juga dan menggesernya. Dia bertanya apakah tukang pos mengatakan hal lain, dan kapten menjawab tidak juga, tapi dia ingat tukang pos memberitahunya bahwa atap selalu bisa dibangun kembali. Tapi bagaimanapun juga, hanya dia yang tahu apa yang dipikirkannya.
Pria yang lain bertanya kepada kapten apakah dia punya camilan, dan kapten berkata bahwa dia punya sedikit dendeng, tapi menekankan pada kata punya, saat kita melihat Kyung Hee mengunyah makanan itu. Jungkook bilang dia seperti lubang tanpa dasar, bertanya di mana dia menyimpan semua barang ini. Dia mencoba menawarinya, tapi dia bilang tidak usah, dan dia merogoh sakunya sebelum mengeluarkan magazin yang diberikannya. Dia bilang jika ada peluru yang hilang, itu berarti setidaknya satu peluru sudah terpakai. Kapten tidak akan menyembunyikan peluru sebelum memberikan magazin itu kepada anak itu, yang berarti gadis itu mungkin memilikinya. Wanita itu kemudian berkata, terima kasih telah menepati janjimu, dan dia bertanya-tanya apa maksudnya. Dia bilang kapten memberitahunya bahwa dia bisa mempercayainya karena dia bekerja untuk pemerintah, tapi dia masih khawatir dia akan mengambil amunisi dan meninggalkannya. Dia bilang tidak ada yang perlu ditinggalkan. Dialah yang mengikutinya. Dia tidak begitu peduli apa yang dilakukannya. Dia berkata, tetap saja, dia ingin berterima kasih padanya dengan benar, dan dia mengacungkan jari tengah padanya sambil berterima kasih. Dia menjadi kesal, bertanya apa artinya itu, dan dia berkata begitulah cara mereka menunjukkan rasa terima kasih di pemukiman mereka. Dia menyuruhnya untuk mendengarkan baik-baik dan memanggilnya anak kecil, tapi dia mengoreksinya, mengatakan namanya adalah Kyung Hee. Dia bilang tentu saja, tapi bagaimanapun, isyarat bisa berarti hal yang berbeda tergantung pada pemukimannya. Dia sudah berada di luar dunia yang dia kenal, dan dia harus mengikuti aturan di sini. Mulai sekarang, dalam situasi seperti ini, dia harus mengatakannya seperti itu, dan dia menyuruhnya mengacungkan jempol. Tanah mulai bergetar, dan mereka berdua melihat ke atas saat pilar-pilar itu akan turun. Mereka bersembunyi di suatu tempat. Dia bilang gadis itu harus menutup telinganya karena suaranya juga akan keras. Dia bilang langit menyimpan amarah yang terpendam. Pilar hitam menghantam bumi seperti paku. Gadis itu bertanya kenapa dia mengatakan ini. Dia bilang itu yang dikatakan orang lain saat melihat ke langit tempat pilar-pilar itu jatuh. Puluhan tahun telah berlalu sejak jatuhnya dunia lama, dan alasan mereka tidak bisa membangun kembali adalah karena benda-benda itu. Sepertinya mereka cerdas. Mereka menargetkan dan menghancurkan setiap fasilitas utama. Satu-satunya tempat yang aman dari serangan udara adalah markas besar dan geofront yang dibangun jauh di bawahnya. Gadis itu bertanya lebih banyak tentang geofront, tapi Jungkook memberitahunya bahwa pilar itu akan datang. Saat kita melihat langit terbelah, pilar hitam mulai turun, tapi bukan hanya satu karena beberapa pilar mulai melesat di langit. Beberapa bangunan di belakang mereka hancur dalam prosesnya. Beberapa waktu kemudian, dia bilang pemukiman gadis itu hanya sial. Tidak setiap serangan udara menjatuhkan pilar sebesar ini. Alasan dia kembali ke sini adalah untuk mengambil alat pengukur. Karena jaringan komunikasi mustahil di era ini, peralatan dengan inti komunikasi seperti alat pengukur itu langka. Tapi mengambilnya sekarang tidak mungkin. Dia bilang urusan mereka sudah selesai, jadi mereka akan kembali ke markas. Dia bertanya apa yang sedang gadis itu lakukan. Dia berlutut di tempat yang dulunya adalah pemukimannya. Dia memakai topengnya, jadi Jungkook tidak tahu, tapi jelas dia sedih. Dia memberitahunya sudah waktunya pergi. Dia bilang baiklah, dan saat dia mulai mengikutinya melewati reruntuhan dunia, dia tidak bisa menahan tangis. Dan akhirnya, dia menabrak Jungkook. Dia bertanya kenapa Jungkook berhenti. Dia menjelaskan bahwa pilar-pilar itu adalah bencana total, tapi jika ada satu hal baik tentangnya, itu adalah setelah serangan udara, bintang-bintang bersinar lebih terang daripada hari lainnya. Jadi yang dia katakan adalah tidak selamanya berita buruk. Dia bertanya apakah Jungkook sedang mencoba menghiburnya sekarang. Dia bilang dia hanya benci tangisan, dan perjalanan mereka masih jauh, jadi itu hanya membuang-buang energi. Dia tersenyum, bertanya kenapa Jungkook melakukan pekerjaan ini. Dan Jungkook menyuruhnya untuk tidak bertanya hal bodoh, karena dia melakukannya untuk bertahan hidup. Dia lalu bertanya apakah Jungkook punya mimpi atau semacamnya, tapi Jungkook lebih penasaran surat macam apa yang gadis itu berikan padanya yang sepadan untuk dibawa sejauh ini. Dia bilang Jungkook belum menceritakan kisahnya. Dia menyebutnya menyebalkan, tapi dia bilang dia akan memberinya sesuatu yang spesial. Dia mengeluarkan replika kereta dari faktor abiotik. Dia bertanya apa ini? Dan Jungkook bertanya apakah dia pernah mendengar tentang kereta bawah tanah. Itu adalah mesin yang membawa orang-orang berkeliling. Dia bilang ukurannya pas untuk dimasukkan ke dalam mulut, dan Jungkook bilang yang asli jauh lebih besar. Ini hanya sebuah model. Dia menyuruhnya membayangkan kereta itu melesat di bawah tanah dengan ratusan orang di dalamnya. Kereta bawah tanah yang membawamu tepat ke tempat yang kau inginkan. Itu adalah peninggalan dunia lama, tapi dia berharap bisa menaikinya suatu hari nanti. Dia bilang Jungkook jauh lebih polos dari kelihatannya. Dia menyuruhnya melupakannya, bertanya sampai kapan dia akan terus menyembunyikannya. Dia bertanya apa maksudnya, dan Jungkook bilang dia sedang membicarakan magazin yang diberikan kapten padanya. Dia tahu gadis itu menyembunyikan sebutir peluru.
Dia tidak berencana untuk picik dengan mengambil amunisi tersembunyinya, tapi dia memutuskan untuk mengejutkannya agar dia diam sejenak. Gadis itu memberitahunya bahwa dia memakannya. Dia bertanya apakah gadis itu gila, dan dia bilang dendengnya sudah habis dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dia bilang ada pepatah yang mengatakan anak-anak seusianya bisa makan paku, tapi ini keterlaluan. Dan dia punya terlalu banyak kebiasaan makan yang buruk yang perlu diperbaiki. Dia memegang bahunya, mengatakan lain kali jika lapar, beritahu dia, karena bukan berarti dia tidak bisa berbagi makanan. Dia kemudian menyadari sesuatu dan dengan cepat menyembunyikannya di balik tikungan. Dia bertanya ada apa, dan Jungkook menyuruhnya untuk tidak bergerak sedikit pun. Bukan hanya serangan udara yang menghancurkan dunia ini. Monster-monster yang lahir dari pilar hitam juga termasuk di dalamnya. Dia melihat beberapa, mengatakan mungkin ada lebih banyak dan dia harus menghabisi mereka diam-diam tanpa suara. Tapi saat dia berjalan maju, dia mendengar sesuatu di belakangnya. Monster itu berbalik, begitu juga dia saat kita melihat Kyung Hae memegang senapan mengarahkannya pada mereka. Dia kemudian melepaskan tembakan yang membuatnya lebih terkejut karena tembakan itu menghancurkan sisi monster. Dia bilang dia tidak percaya gadis itu benar-benar menyembunyikan peluru cadangan untuk ini, dan dia menyebutnya gila saat para monster mulai berlari ke arah mereka. Dia menggunakan pisaunya untuk memenggal salah satu kepala mereka. Dia bilang masih ada satu yang tersisa. Saat monster itu berdiri di depan Kyung Hae, dia dengan cepat melompat ke arahnya dengan pisau di tangan. Tapi darah muncrat setelah dia memenggal kepalanya karena monster itu menusuknya menembus dada. Dia jatuh ke lantai dan Jungkook meneriakinya. Dia bilang dia sudah menyuruhnya diam di tempat, bertanya kenapa dia tidak mendengarkan. Dia bilang Jungkook hanya punya satu pisau dan dia bilang dia pikir itu tidak akan cukup. Dia bertanya kenapa dia harus berbohong dan menyembunyikannya darinya sejak awal. Kapten mengajarinya bahwa untuk bertahan hidup di dunia ini, kau harus selalu menyimpan satu kartu truf tersembunyi di tanganmu. Luar biasa bisa mengalahkan monster dengan pisaunya. Dia menyuruhnya berhenti bicara. Matanya berubah, seperti saat mereka melihat granat. Saat dia meletakkan tangannya di atasnya, dia melihat probabilitas 0,9%. Setelah menggunakan semua obat mereka, dia bilang ini adalah kesempatan terakhir. Suara tembakan itu sendiri akan menarik monster lain ke sini. Jika monster dengan inti muncul, dia tidak bisa menanganinya. Dia tidak tahu apakah angka-angka bodoh ini penting, tapi gadis itu bilang dia tahu. Tidak mungkin, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, tapi dia ingin meminta bantuannya. Sebelumnya Jungkook bilang dia bisa memberikan surat itu secara langsung, dia bertanya apakah Jungkook mau mengambilnya untuknya. Dia membacanya dan melihat di mana penerimanya. Matanya terlihat kesakitan saat dia memberitahunya ini bukan sesuatu yang pantas dipertaruhkan dengan nyawanya. Dia bilang dia memohon padanya. Lebih banyak monster muncul. Dia bilang mereka sudah di sini. Dia bertanya apakah Jungkook masih punya benda dari camp itu. Dia bertanya apa maksudnya. Dia bilang Jungkook bisa menganggapnya sebagai biaya pengiriman, tapi dia harus berjanji satu hal. Saat para monster mengelilinginya, kita melihatnya menatap langit berbintang saat para monster merayap ke dalam pandangannya. Dia memegang granat dan menyuruh Jungkook berjanji padanya bahwa dia akan menggunakan bahan peledak yang dia dapat dari camp dan memancing mereka pergi. Dia menoleh melihatnya jauh di sebuah gang. Dia menatapnya sekali lagi dan tersenyum sambil menangis, berterima kasih padanya. Dia terkejut melihatnya tersenyum saat dia menarik pinnya. Ada kilatan cahaya terang sebelum ledakan menyusul, menyebarkan potongan monster ke seluruh area. Dia berjalan ke salah satu yang masih hidup dan menghancurkan tengkoraknya, lalu mencabut sebuah permata. Dia bilang ternyata memang ada monster dengan inti di sini, dan dia menatapnya dengan getir dan berkata bahwa untuk sementara setelah ini, dia akan mengalami mimpi buruk untuk waktu yang lama. Dia pergi ke gedung pemerintah yang baru, yang saya asumsikan adalah markas besar, dan seorang pria memanggilnya mengatakan bahwa dia baru saja selesai dan akan pergi. Namanya Direktur Bae. Bae bilang dia tidak terlihat baik, bertanya apakah ada yang salah dengan misinya. Dia bilang tidak seperti itu. Bae tertawa, mengatakan dia sudah menduga, lagi pula dia adalah kurir teladan mereka bulan ini, tapi itu mengingatkannya akan ada pengarahan misi khusus sebentar lagi dan dia tidak boleh lupa untuk menghadirinya. Jungkook bilang dia sebenarnya cukup lelah hari ini, dan Bae bilang dia tidak boleh begitu, dan dia yakin Jungkook akan menyukai yang ini. Jungkook bilang dia akan pergi. Di pengarahan, mereka memulainya. Jungkook tidak bisa menahan diri untuk melamun, mengingat Kyung Hae dan bagaimana dia benar-benar menikmati waktu yang mereka habiskan bersama dan bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya untuknya. Pria di depannya mengangkat tangan, mengatakan dia punya pertanyaan. Dia bilang pengiriman ini cukup berat, bertanya-tanya kendaraan apa yang mereka gunakan, dan orang itu bilang itu masih rahasia, tapi dia akan memberitahu mereka. Ini adalah rute yang telah mereka rencanakan, tapi seseorang bilang itu tidak mungkin. Orang itu bilang justru sebaliknya. Itu mungkin hanya karena ini kereta bawah tanah.
Jungkook mendongak, terkejut bahwa dia benar-benar akan mengalaminya, tapi juga karena dia tidak berpikir kereta bawah tanah itu nyata. Pria itu melanjutkan pengarahan, mengatakan bahwa tujuan utama mereka adalah untuk mengangkut pasokan perang ke titik-titik penghubung, dan untuk mewujudkan ini, mereka telah diam-diam memperbaiki jalur kereta bawah tanah. Sebelum mereka dapat memulihkan sistem, ada banyak pekerjaan persiapan. Mereka akan membutuhkan bantuan. Pria lain maju, mengatakan bahwa dia akan menjelaskan semuanya. Operasi ini hanya untuk mereka yang memiliki rekor kinerja tingkat atas. Misi ini berfungsi sebagai penyaringan awal sebelum kalian direkrut secara resmi. Poin hadiah bagi mereka yang berpartisipasi. Saat dia menjelaskan ini, Jungkook bertanya-tanya dari unit mana dia berasal karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pria itu memberitahunya jika mereka ingin bergabung untuk pergi ke ruangan berikutnya. Jungkook bilang dia tidak pernah berpikir dalam hidupnya bahwa dia akan benar-benar melihat kereta bawah tanah dengan matanya sendiri. Saat dia melihat ke bawah pada miniatur itu, dia berkata bahwa mungkin dia bahkan bisa menaikinya. Pria dari tadi kemudian memberitahunya bahwa dia adalah pengecualian dan memanggil nama Jungkook. Semua orang meninggalkan ruangan, dan Jungkook bertanya apa maksudnya menjadi pengecualian saat dia akan pergi ke ruangan berikutnya. Pria itu bilang dia diperintahkan untuk memberinya pengarahan misi secara pribadi. Jungkook bilang dia punya firasat buruk tentang ini. Pria itu bilang ini adalah tugas yang akan menjadi tanggung jawabnya, dan dia akan bertanggung jawab atas sektor ini. Namanya Distrik Johnson. Jungkook bilang itu adalah area pemukiman di bawah kendali pemerintah, dan mengantar ke sana sangat mudah. Jadi kenapa mereka memberinya pekerjaan semudah itu? Pria itu bilang dia sebenarnya memberikan pekerjaan ini kepada orang lain. Jungkook bertanya kenapa dia baru menjelaskannya setelah sekian lama. Pria itu bilang dia diperintahkan untuk memberinya pengarahan secara pribadi. Jungkook bilang dia pikir dia dikirim untuk meyakinkannya bergabung. Pria itu bilang benar, tapi penugasan personel sepenuhnya terserah padanya. Jungkook bertanya, kenapa dia menjelaskan itu jika dia tidak akan membiarkannya melakukannya, padahal itulah tujuan utamanya. Pria itu bilang tepat sekali, dan Jungkook bilang orang ini otaknya miring. Pria itu bilang dia sudah memeriksa catatannya. Sangat bersih. Jungkook bilang tentu saja. Dia mungkin punya beberapa masalah kecil, tapi dia tidak pernah melakukan hal buruk. Pria itu bilang catatannya terlalu bersih. Sepertinya dia tidak ada sebelum menjadi kurir, dan bagi seseorang yang menyembunyikan identitasnya dengan baik, jika dia bukan monster, maka pasti ada seseorang yang mendukungnya. Dia bilang dia sangat benci orang yang sombong di industri ini karena mereka punya koneksi. Jungkook bertanya apakah dia menghinanya, dan pria itu bilang tidak seperti itu. Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai seseorang yang membenci orang yang bermain kotor, dan dia sepertinya penasaran orang seperti apa Jungkook itu. Jadi dia pikir dia akan memberitahunya. Jungkook bilang terlepas dari itu, dia sudah melihat catatan kinerjanya. Pria itu bilang itu benar. Dia tidak pernah turun dari posisi nomor 1. Mereka melanjutkan adu mulut kecil ini, dan pria itu bilang bahwa untuk misi ini, mereka hanya akan maju dengan tim elit pilihan. Jungkook bertanya apakah dia tidak mempercayainya karena dia belum mengambil pekerjaan berisiko, dan pria itu bilang, ya, begitulah. Radionya kemudian mulai berdengung, dan dia bilang sepertinya ada panggilan penting yang masuk, bertanya apakah sudah ada pemahaman. Dia terus berbicara sambil pergi. Jungkook kesal, tapi tidak sengaja mendengar mereka mengatakan bahwa besok adalah hari penentuan, dan dia sadar itulah kesempatannya. Jungkook memutuskan bahwa dia akan menunjukkan kepada mereka seperti apa pengiriman ekspres khusus yang sebenarnya. Dia pergi bertanya pada Bae apakah itu benar-benar mustahil. Bae bilang itu mungkin, tapi pekerjaan ini brutal. Bertanya-tanya apakah dia benar-benar akan mencuri misi ini dari mereka. Jungkook bilang mencurinya, tidak. Dia hanya akan memastikan pekerjaan itu selesai dengan sempurna. Bae bilang mengubah dokumen itu mudah, tapi ini pertama kalinya dia meminta hal seperti ini. Bertanya-tanya kapan dia menjadi begitu dekat dengan perwira itu dan kenapa dia sangat ingin mengambil misinya. Jungkook bilang pria itu membuatnya kesal. Bae memberitahunya untuk tidak mati di luar sana. Jungkook bilang dia tidak akan mati dengan mudah, dan mereka akan menunjukkan kepadanya apa yang benar-benar mampu dia lakukan, tapi juga karena dia sangat ingin melihat kereta bawah tanah. Dia teringat kembali pada insiden Kyung-hee, dan dia berkata bahwa tingkat kelangsungan hidupnya rendah. Bahkan jika dia selamat, kemungkinan terluka parah sangat tinggi, dan dia harus menggunakan setiap obat yang dia miliki. Peluangnya untuk melindungi Kyung-hee bahkan setelah perawatan darurat dan menyelamatkannya dari lingkungan kurang dari 1%. Saat itulah dia terbangun dari mimpinya. Dia bilang dia tahu itu, dan dia tahu ini akan mengganggunya untuk sementara waktu. Dia melihat pria dari kemarin, dan pria itu terlihat sedikit gugup kali ini. Jungkook bertanya apakah surat di tangannya adalah pengiriman berikutnya, dan pria itu bilang dia sedang sibuk sekarang, jadi jangan menghalanginya. Jungkook bilang dia sendiri juga cukup sibuk karena dia harus mengantarkan suratnya.
Pria itu bertanya apa yang dia bicarakan karena dia sudah memeriksa ulang nama kurirnya. Jungkook bilang ada sesuatu yang terjadi padanya, jadi dia yang menggantikan. Jungkook menyerahkan dokumen itu kepadanya, mengatakan bahwa dokumen surat kuasa semuanya sudah beres, semuanya diubah sesuai aturan, mengikuti protokol yang sangat dia sukai, tapi yang lebih penting, jika dia menyelesaikan pekerjaan 2 hari lebih awal, itu akan membuktikan dia cukup baik. Pria itu berpikir sejenak, bertanya apakah dia melakukan ini karena gengsi. Jungkook bilang itu hanya pekerjaannya dan menyuruhnya untuk menyerahkan surat sialan itu karena dia harus segera berangkat. Saat dia akan pergi, pria itu memanggilnya, mengatakan jika dia menyelesaikan pengiriman dalam 2 hari dan kembali tanpa goresan. Tapi dia menghentikan kalimatnya. Jungkook bertanya-tanya kenapa, dan pria itu bilang lupakan saja. Dia menyuruhnya untuk memastikan dia kembali hidup-hidup. Saat dia berjalan pergi, Jungkook membaca nama pengirimnya, mengatakan bahwa namanya adalah Cho Yong-han, dan itu adalah nama yang tidak biasa. Dan yang lebih penting, wadah lucu ini tidak terlalu cocok untuknya. Bertanya-tanya apa yang ditulis pria itu di dalamnya, karena dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Tepat saat dia memasukkannya ke dalam tas, dia melihat inti itu. Dia bilang beberapa hari yang lalu, dalam perjalanan ke markas dengan Kyung-hee, mereka bertemu monster, dan melihat bagaimana gerakannya, dia tahu bahwa itu mungkin monster inti karena memimpin kawanannya. Dia mendapatkannya melalui pengorbanan Kyung-hee. Dia ragu apakah harus mampir sejenak sebelum pergi. Dia berkata seolah-olah langit menyimpan amarah yang terpendam, pilar-pilar hitam jatuh ke bumi seperti paku. Dari pilar-pilar itu, kegelapan merayap keluar, dan iblis menyebar seperti api, melahap umat manusia. Tersembunyi dalam kekacauan keputusasaan, langit memberikan satu hadiah terakhir, inti. Apakah itu secercah harapan, atau benih kutukan lain, tidak bisa dikatakan dengan pasti, tapi Jungkook akhirnya berhasil mendapatkannya. Kalau soal inti, dia tidak bisa menilainya sendiri. Dia pergi ke seorang pria tua bernama Hyo Wong, bertanya apakah itu benar-benar tidak berguna, dan Hyo Wong bilang dia bisa tahu hanya dengan melihatnya, bertanya-tanya apakah dia benar-benar ingin dia menilainya. Jungkook bilang lakukan saja untuk berjaga-jaga, dan Hyo Wong bertanya berjaga-jaga untuk apa. Lagi pula, dari mana seorang kurir bisa mendapatkan inti seperti ini? Jungkook bilang dia akan membayar biaya penilaian, menyuruhnya untuk segera memeriksanya. Hyo Wong bilang ini seperti melakukan tes rasa untuk membedakan antara kotoran dan pasta kedelai. Dia bahkan tidak perlu melihat sampah itu untuk tahu. Jungkook bilang dia sudah berurusan dengan penilai ini selama bertahun-tahun dan dia tidak pernah mengenalinya. Di usianya yang ke-70, dia menderita demensia. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan cerita itu lagi. Dia memberitahunya bahwa ini tentang putrinya. Hyo Wong bertanya apa ada yang salah dan Jungkook bertanya apa dia lupa pesan dari putrinya adalah sesuatu yang dia antarkan. Hyo Wong bertanya apa dia serius, dan Jungkook bilang iya, itu diantarkan dengan selamat, dan dia menyuruhku untuk berterima kasih padanya. Hyo Wong berkata dia tidak percaya diberi ucapan terima kasih untuk hal sepele, dan pemeriksaan hari ini akan gratis. Jungkook bilang mengambilnya secara gratis itu berlebihan, sambil memberinya beberapa amunisi. Meskipun dia menghargai isyarat itu, dia merasa tidak enak mendapatkan layanan gratis karena dia tidak pernah benar-benar pergi menemui putrinya, karena dia tidak pernah memilikinya sejak awal. Seiring demensianya memburuk, dia mulai berbicara tentang seorang anak yang tidak pernah ada. Hanya dengan menyebutkan putrinya, dia bisa membuatnya melakukan penilaian untuknya, tapi ini situasi yang saling menguntungkan bagi keduanya. Pria itu kembali sambil mengatakan bahwa ini tidak berguna, dan ini adalah kemurnian tertinggi yang pernah dia lihat. Jungkook bertanya seberapa buruk itu, dan Hyo Wong memberitahunya untuk tidak bermimpi menggunakannya karena tingkat kegagalannya 99%. Kita belajar bahwa core harus digunakan dengan sangat hati-hati, karena ketika berhasil, core akan mengungkapkan wujud aslinya. Ada banyak jenis core di dunia ini. Ada core energi yang menggantikan listrik dan core komunikasi yang menghubungkan kembali dunia yang terputus. Tapi yang paling berharga di antara semuanya tidak diragukan lagi adalah core kemampuan. Itu memberikan kemampuan khusus kepada pengguna, tetapi sebagian besar memiliki tingkat kegagalan 95%, dan lebih baik jangan pernah bermimpi untuk mencobanya. Jungkook berkata bahwa dia tidak menyangka akan benar-benar mendapatkan ini. Seorang wanita kemudian memanggil Jungkook, dan Jungkook berkata bahwa dia tidak ingin bertemu dengannya. Dia bertanya apakah dia benar-benar mendapatkan penilaian dengan menyebut-nyebut putri imajiner pria itu lagi. Lalu dia menyuruhnya berhenti melakukan itu pada pasiennya. Dia adalah Dr. Myung. Jungkook bilang sesulit apapun keadaannya, dia tidak mengambil barang secara gratis, dan dia membayar dengan harga yang pantas. Myung bilang bukan itu intinya. Ini tentang kemanusiaan dasar, bertanya apakah dia bilang dia tidak mengalami masa sulit. Jungkook terlihat kesal.
Dia bilang untuk mengambil alih misi pria menyebalkan itu, dia meminta Direktur Bae untuk mengurus dokumennya, tapi ternyata misi itu sudah diberikan kepada kurir lain. Dia berbohong dan mengatakan kurir itu sakit perut dan mengambil tempatnya. Dia merasa tidak enak bertanya langsung padanya, jadi dia hanya mengiriminya catatan. Myung bertanya kenapa dia hanya mengirim catatan bukannya meminta dengan benar. Aku tidak yakin apakah ini menyeratkan dia adalah kurir itu atau seseorang di kliniknya, tapi ngomong-ngomong soal klinik, dia menyuruhnya untuk sesekali mengunjungi klinik. Jungkook bilang inilah alasannya kenapa dia tidak mau bertemu dengannya. Dia bilang dia melakukan ini untuknya, jadi dia berutang budi padanya, dan dia lebih baik membantunya nanti. Dia setuju. Dia menatapnya sejenak, mengatakan bahwa dia harus memperlakukannya dengan hormat yang pantas untuk statusnya. Dia tidak tahu bagaimana keadaannya saat dia masih menjadi hunter, tapi sekarang dia hanyalah seorang kurir. Dia terus menjelaskan bahwa di dunia ini ada orang-orang yang selamat menggunakan core meskipun tingkat keberhasilannya rendah. Mereka berhasil bertahan hidup dan memperoleh kemampuan unik. Para pengguna kemampuan core ini diberikan hak untuk bergabung dengan kelompok bernama Hunter, menjalankan berbagai misi secara rahasia, dan dia juga salah satu dari mereka. Sekarang saatnya Jungkook untuk pergi. Pemerintah mengatakan bahwa mereka berdoa untuk kepulangannya yang selamat, dan dia punya 48 jam hingga batas waktu misi, dan kegagalan untuk kembali dalam 48 jam akan diklasifikasikan sebagai tewas dalam tugas. Semua barang pribadi yang tertinggal di fasilitas akan diambil alih oleh negara. Jungkook mulai berangkat dan mengatakan bahwa dia sedikit lebih lambat dari yang dia duga, tapi Myung memang menahannya. Kalau begitu, saatnya dia bergegas untuk pengiriman ekspres khusus. Tujuannya tidak terlalu jauh, tapi itu adalah area yang dilanda perebutan kekuasaan yang kejam. Karena kepemimpinan di setiap wilayah sangat sering berubah, markas besar kesulitan untuk memahami situasi terkini di area ini. Di antara tempat-tempat itu, AAA adalah kompleks perumahan yang terkenal karena memutuskan semua kontak dengan dunia luar. Selain itu, syarat pengirimannya adalah penyerahan langsung kepada penerima, tapi dia tetap akan mencoba menyelesaikannya 2 hari lebih cepat dari tenggat waktu dengan cara apapun. Dengan begitu, para bajingan menyebalkan itu tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia bilang sudah lama sekali dia tidak berada di area ini. Jika dia ingat dengan benar, ada zona aman di sekitar sini, tapi mungkin terkena pilar hitam. Itulah yang dia lihat di depannya, dan dia bilang ini salah satu dari sedikit tempat yang benar-benar bisa mereka hubungi. Dia bilang mencari bantuan di sekitar sini sekarang tidak mungkin. Dia mempertimbangkan untuk mengambil rute lain, tapi kemudian dia mendengar seseorang berteriak di sampingnya membicarakan betapa mahalnya sesuatu. Orang lain berteriak bertanya apa saran mereka, dan jika mereka punya persediaan lebih, bayar saja dia dan Enyah. Karena mereka akan tetap pergi sendiri. Jungkook melihat bahwa mereka sebenarnya adalah kurir, dan mereka sedang bertengkar. Dia bilang dia pernah melihat mereka sekali atau 2 kali di departemen. Tapi ini waktu yang tepat, karena dia perlu menanyakan arah. Dia mendengar salah satu dari mereka bertanya apakah dia benar-benar akan mempercayai orang seperti mereka, dan apakah dia akhirnya akan mati. Pria yang satunya bilang dia akan pergi, jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau, tapi temannya mencoba meyakinkannya untuk tidak begitu saat kita melihat mereka berjalan menjauh dari sebuah kelompok. Jungkook kemudian muncul, dan salah satu dari mereka berkata yang satu pergi, yang lain datang. Seseorang bertanya kemana tujuannya. Dia bilang sepertinya mereka mau bernegosiasi dengan kelompok lain, dan mereka bilang jika dia bersedia membayar sedikit, mereka bisa memandunya, bertanya apakah dia mau melakukan barter. Dia ragu untuk menerima. Mereka menyuruhnya jangan khawatir, karena mereka adalah orang-orang yang benar-benar cinta damai, dan mereka mulai tersenyum sangat lebar. Jungkook berkata ada satu aturan yang harus diingat di luar markas, yaitu untuk bertahan hidup. Dan hukum mutlak yang harus kau tanamkan di hatimu untuk mengikuti aturan ini adalah siapapun yang berbicara tentang perdamaian adalah pembohong. Dia berjalan pergi sambil mengatakan ini buang-buang waktu. Kurir yang lain menyuruhnya menunggu, tapi Jungkook bilang daripada meminta bantuan, lebih baik dia sendirian. Kurir yang lebih tua dari tadi mulai memuji postur tubuhnya. Jungkook bertanya-tanya sejak kapan dia sampai di sini, dan pria itu bilang dia kebetulan lewat dan Jungkook harus mengikutinya. Pria tua itu terus berjalan ke depan dan bertanya mengapa dia tidak mengikutinya. Jungkook bertanya kemana dia mencoba membawanya. Dia bilang itu tempat yang sama dengan tujuannya. Jungkook bertanya bagaimana dia tahu kemana tujuannya. Dia bilang kemana lagi kalau bukan ke Bucheon. Tapi Jungkook bilang dia justru mau ke Incheon. Pria tua itu bilang kesanalah tujuannya juga dan mulai mendorongnya ke arah itu. Jungkook bingung, tapi melirik kembali ke kurir lain, bertanya kemana orang-orang itu mencoba membawa mereka. Dia bilang mereka dari kompleks perumahan terdekat atau semacamnya, dan sepertinya mereka telah mengunci area itu, dan itu benar-benar omong kosong.
Jungkook bilang dia benar, tapi bagaimana pria tua itu tahu ini dan bertanya apa yang dia lihat yang membuatnya menyebutnya omong kosong. Pria tua itu bilang itu hanya insting. Jungkook bilang orang ini juga agak gila. Jungkook bilang sepertinya dia punya ide yang sama dan menghindari mereka. Dan dia bertanya kenapa dia tidak pergi sendiri. Pria tua itu bilang dia akan pergi bersamanya. Jungkook bilang dia tidak pernah memintanya, tapi pria itu bilang baguslah dia akan ikut dengannya. Jungkook bilang aura pria ini menakutkan, tapi berbeda dari aura Direktur Bae. Pria tua itu bertanya siapa nama Jungkook. Jungkook memberitahunya, dan dia bilang mereka punya nama keluarga yang sama dan memanggilnya adik. Dia terus mengoceh, berbicara tentang bagaimana mereka praktis seperti saudara. Jungkook bilang ada alasan mengapa dia membiarkan Pak Tua Insting mengikutinya. Jungkook menyebut ini kecerobohan yang diperhitungkan. Insting memberitahunya bahwa tempat itu menolak menerima kiriman, dan dia benar-benar sial. Jungkook bilang itu tugasnya, jadi dia harus melakukannya. Insting bilang dia jadi semakin menyukainya dengan rasa tanggung jawab itu. Jungkook tahu bahwa dia mengikuti jejaknya, dan bahwa dia menolak tawaran mereka, mengatakan dia bisa pergi sendirian di area berbahaya ini, dan kemungkinan besar seperti yang dia duga, dia melihat niat mereka, dan dia mendekatinya secara alami tanpa suara. Dia mungkin mencoba menyelamatkannya dari para penjara, atau mungkin dia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia tidak begitu mengerti, tapi dia tahu bahwa Tuan Insting bukanlah seorang amatir. Tepat pada saatnya, Tuan Insting mengatakan bahwa matahari akan terbenam, dan Jungkook bilang mereka bisa istirahat 2 jam di dalam gedung. Ketika mereka menuju ke sana, Insting langsung tertidur pulas. Dan Jungkook berkata entah dia benar-benar tidur atau pura-pura, tangannya masih di atas tasnya, yang berarti dia punya senjata untuk membela diri. Dia akan tidur selama 30 menit sambil tetap waspada. Saat dia mulai tertidur, dia mendengar suara gemerisik dan langsung menoleh. Mengambil pistolnya, dia mengeluarkannya, menodongkannya ke arah Insting yang melakukan hal yang sama. Insting memberitahunya bahwa dia sendiri sebenarnya punya insting yang bagus, dan Jungkook bilang siapapun dengan telinga yang tumpul sudah mati.